Plato. Plato ini satu ketika pernah menyatakan, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini filosof besar, orang pintar di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi. Di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya, itu jalannya puasa. Ya meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato, mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ini berarti teman-teman juga yang merasa mentalnya sedang drop, terganggu, ada banyak masalah, boleh diobati dengan puasa. Ada lagi kalimat agak panjang ini dari filosof abad tengah, Santo Agustinus. Kalau ini seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti Imam Ghazali cara beliau menjelaskan puasa. Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Wah, ini manfaatnya lengkap ya. Lahir, batin, spiritual. Pikiran jadi jernih, jiwa jadi bersih, yang fisik jadi spiritual. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Ya, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual. Kita ajak fokus pada Allah saja. Namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri. Ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu, yang kalau di kita kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir, memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini filosof Dante Alighieri. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak terfikir sebelumnya, tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Orang sedih itu kecenderungannya tidak terkontrol sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali. Sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri. Sama-sama powerful, tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Kemudian ada juga kalimat dari Paracelsus. Paracelsus ini dokter, astrolog, ahli okultisme, ahli kimia, kelahiran Swiss. Ini lebih populer ilmu pengobatannya beliau yang luar biasa. Katanya Paracelsus, puasa adalah pengobatan terbaik, dokter yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita itu kan agak genit kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita nganggapnya, itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter, ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa Benjamin Franklin. Katanya Franklin, obat terbaik itu ada 2, yaitu istirahat dan puasa. Ini lebih menarik. Fyodor Dostoyevsky, ketaatan, puasa, dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku, dan kuhukum ia dengan kepatuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Kata beliau, mungkin orang-orang hari ini, orang-orang modern yang baru
mengalami renaisan, menertawakan kepatuhan pada agama, menertawakan puasa, menertawakan doa. Padahal menurut Dostoyevsky, ketaatan puasa dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh para filsuf eksistensialis. Katanya Dostoyevsky, untuk menemukan kebebasan sejati itu, aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Jadi justru kebebasan itu akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan, tapi dengan membatasi keinginan. Termasuk membuang keinginan yang tidak penting. Kemudian aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku. Jadi mengalahkan sombong dan tamak. Orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati. Karena justru dia akan dibelit, dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya. Dan kuhukum dia dengan kepatuhan. Jadi untuk menundukkan kesombongan, ketamaan itu jalannya ya patuh, taat. Dan dengan pertolongan Tuhan aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Ada lagi Hermann Hesse. Beliau ini penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini pendapatnya Hermann Hesse. Berpikir berarti ya jangan pasif. Daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Quotes dari Mahatma Gandhi yang berhubungan dengan puasa. Agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Ini sarannya Gandhi. Dia bilang agamaku, karena beliau agamanya Hindu. Ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu. Mungkin teman-teman sedang stres apa, galau apa, punya problem apa yang tidak bisa disingkirkan sendiri. Jalannya apa? Ya berpuasa dan berdoa. Kalimat dari Mahatma Gandhi.